Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 406. Nyung-hee di malam hari sangat sepi. Harvey tidak mengendarai Porsche-nya saat dia diusir. Karenanya, dia hanya bisa menggunakan mobil sewaan. Karena sudah lewat dari jam 10 malam, tidak ada seorang pun di perusahaan, bahkan satpam. Harvey mengecek semua saku di bajunya dan ternyata dia tidak membawa uang tunai. Terpaksa, dia harus menelpon Wendy. Dia tidak bisa menelpon Evan karena masih belum pulih dari luka-lukanya. Jadi, ini bukan saat yang tepat untuk mengganggu kesembuhannya. Di telepon, Wendy sedang merias wajah di apartemen. Dengan sigap dia berdiri ketika menerima panggilan itu. Wendy masih berbicara dengan hormat meskipun sedang berbicara melalui telepon. "Ceo, ada apa malam-malam menelpon?" Harvey juga sedikit malu, tapi setelah memikirkannya, dia berkata, "Aku tidak punya tempat tinggal malam ini. Bisa kau siapkan tempat untukku?" Wendy tertegun sejenak. Wajahnya memerah dan kaget. Apakah Ceo menyeratkan sesuatu padanya? Seperti kata pepatah, saat ada pekerjaan, sekretaris mengerjakannya. Jika tidak ada, maka bercinta dengan sekretaris. Posisinya saat ini persis seperti pepatah itu. Mungkinkah Ceo-nya ingin melakukan hal semacam itu dengannya? Namun, Evan tidak mengatakan apapun tentang hal ini padanya. Jadi, haruskah dia menyetujuinya? Wendy berkonflik tentang setuju atau tidak. Jika Harvey belum menikah, dia akan menyukai kesempatan ini, tetapi sekarang dia tahu bahwa Harvey punya istri. Jika dia merusak pernikahannya, itu akan mempermalukannya. Wendy tidak bisa menerima menjadi simpanan yang tidak diketahui siapapun karena dia pasti gengsi. Dia masih sangat bingung tentang ini. Harvey juga merasa canggung. "Jika tidak nyaman, aku bisa menelpon Evan. Maaf telah mengganggumu." Wendy tercengang sejenak. Dia kemudian dengan cepat berkata, "Tidak masalah, Ceo. Jika tidak keberatan, kau bisa datang ke tempatku untuk istirahat malam ini. Aku punya kamar tamu. Juga sekarang masih terlalu pagi. Aku akan pergi ke pertemuan para talenta muda di Nyung-hee. Kenapa tidak gabung saja dengan kami? Kita bisa datang bersama." Wendy bersiap sedikit lagi. Jika Harvey langsung mendatanginya, dia takut tidak bisa menerimanya saat itu. Namun, keduanya akan pergi ke pertemuan itu untuk duduk, mengobrol dan minum sedikit anggur. Ketika saat berdua saja nanti, suasananya jadi tidak akan terlalu canggung. Harvey tidak menyangka Wendy begitu berbeda dari biasanya. Dia awalnya tidak banyak menghadiri pertemuan seperti itu. Meskipun demikian, ada banyak hal yang terjadi hari ini dan dia sedikit lelah. Alangkah baiknya menemukan tempat untuk duduk dan bersantai dahulu. Begitu dia mengira-ngira, Harvey tidak menolak dan mengangguk. "Kau kirim saja lokasinya. Aku bisa pergi sendiri. Kau tidak harus menjemputku." "Oke, Ceo, datanglah lebih awal. Aku akan ke sana sebentar lagi. Acara ini diatur olehku. Selamat bersenang-senang." Wendy menutup telepon dan setelah beberapa saat mengirim alamat ke ponsel Harvey. Harvey tidak terlalu banyak berpikir. Dia menyalakan navigasi dan pergi ke tujuan mengikuti alamatnya. Harvey sedikit terdiam setelah tiba di tempat perkumpulan itu. Dia awalnya mengira bahwa Wendy kemungkinan besar akan ada di tempat seperti KTV untuk acara ini, tetapi dia tidak berharap tempat itu malah terlihat seperti clubhouse pribadi dan terlihat sangat berkelas. Banyak juga mobil mewah yang diparkir di depan pintu, termasuk BMW, Audi dan Mercedes-Benz. Harvey yang mengendarai mobil sewaan menjadi sedikit canggung. Namun, setelah dia datang, Harvey tidak berniat untuk pergi. Saat dia sedang mencari tempat untuk memarkir kendaraannya, seorang bellboy berlari dan meneriaki Harvey. "Hei, kau tidak bisa memarkirkan kendaraanmu di sini. Kami tidak menerima sopir komersil di sini. Silakan pergi." Pelayan nampak membencinya. Terkadang, sopir online komersil seperti yang disewa Harvey ini benar-benar mengganggu. Mereka berkerumun di depan clubhouse dan mencoba mengejar setoran ketika mereka melihat para tamu keluar. Mereka tentu saja bukannya tidak peka. Beberapa tamu suka berpura-pura mabuk dan memanfaatkan kesempatan mereka untuk menyentuh gadis-gadis itu. Beberapa berpura-pura mabuk dan membiarkan gadis-gadis itu mengalaminya. Sopir itu benar-benar tidak peka. Mereka sering bertindak sebagai pahlawan untuk menyelamatkan gadis-gadis itu dan merusak rencana para penjahat itu. Makanya banyak pelanggan yang membenci sopir tersebut. Mereka bisa saja meminta pelayan untuk mengemudikan mobil atas nama mereka. Tidak ada orang luar yang dibutuhkan untuk ini. "Aku bukan seorang sopir. Aku di sini untuk menghadiri pertemuan hari ini." Harvey menghentikan mobil dan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 407 dan ke-408. PV50. Pelayan itu tertawa. Setelah melihat Harvey dari atas ke bawah untuk beberapa saat, dia menunjuk ke mobil mewah di sampingnya dan berkata, "Pak, lihat apa yang kau kendarai dan apa yang kau kenakan, lalu lihatlah mobil-mobil di tempat parkir kami. Apa menurutmu kau sudah memenuhi syarat untuk datang dan berlangganan di tempat ini? Uang yang kita habiskan untuk satu malam di sini, sepertinya kau bahkan tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidupmu. Siapa yang menyuruhmu harus mengendarai mobil mewah jika datang ke pertemuan?
Apa yang salah dengan mengendarai mobil sewaan? Harvey tersenyum tak berdaya. Dia mungkin akan mengendarai Porsche-nya ke sini jika dia tahu bahwa pelayan di clubhouse pribadi sesombong ini. Saudaraku, aku beritahu ya. Aku tidak peduli mau kau pamer atau ingin menarik perhatian wanita. Pokoknya tempat ini tidak cocok untukmu, kata pelayan itu dengan tegas. Ini adalah clubhouse pribadi. Semua layanan harus dipesan terlebih dahulu. Apa menurutmu kau memenuhi syarat untuk membuat janji? Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk membuat janji? Harvey bertanya. Pelayan itu menghela nafas lagi dan berkata, Bung, bisakah kau berhenti main-main di sini? Clubhouse kita telah dipesan malam ini dan kita punya tamu yang sangat terkenal. Orang-orang yang datang ke sini untuk menghadiri pertemuan malam ini adalah anak muda elit di Nyumhi. Menurutmu, apakah kau pantas ikut dalam acara ini dengan penampilan seperti itu? Meskipun pelayan itu bersungguh-sungguh, dia tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Harvey tidak bisa berkata-kata pada orang seperti ini. Kau juga lahir miskin, makanya kerja seperti ini. Pada akhirnya, kau tidak menghasilkan banyak uang, tetapi kau malah memandang rendah orang lain. Sebuah Porsche 718 melaju saat keduanya berbicara. Pelayan, kau buta! Cepat temukan tempat parkir untukku! Sebuah kepala mencuat dari jendela, meneriaki pelayan tidak sabar. Pelayan itu tidak berani marah padanya. Sebaliknya, dia berlari segera dan berkata, Saudaraku, jangan marah. Ada tempat parkir. Ada tempat di sini. Aku akan suruh sopir ini keluar dari sini dan memberikan tempat itu padamu. Pelayan berjalan ke Harvey setelah dia selesai berbicara. Wajahnya menjadi dingin dan berkata, Baiklah, keluarlah dari sini sekarang. Jika kami menunda urusan para tamu, kau tidak akan mampu tanggung jawab. Harvey melihat sekilas ke 718 dan berkata dengan dingin, Bagaimana jika aku menolak? Kau mau buat masalah? Pelayan itu tampak marah. Saat ini, orang di Porsche sudah tidak sabar. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke Harvey dengan jari tengah. Dia kemudian mengutuk. Siapa kau? Aku tidak butuh sopir, cepat pergi. Kau membuang-buang waktuku. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Harvey mengernyitkan keningnya. Anak-anak muda zaman sekarang sangat temperamental. Hanya mengendarai Porsche 718 saja sudah sok berkuasa. Saat ini, Harvey memarkir mobil sewaan miliknya. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju pintu clubhouse. Kau! Pelayan itu tidak bisa berkata-kata. Orang macam apa yang melakukan itu? Menempati tempat parkir dengan mobil sewaan. Apa orang ini tidak takut menyinggung pemuda yang mengemudikan Porsche? Saat ini, pemuda berkemeja putih di dalam Porsche menjadi tidak sabar. Dia membuka pintu mobil dan berjalan sambil mengutuk. Sialan! Aku menyuruhmu menyingkir. Apa kau tidak dengar? Aku beri waktu 1 menit. Jika kau tidak membawa pergi mobilmu, percaya atau tidak, aku akan menabrak mobilmu. Coba saja, kata Harvey acuh tak acuh tanpa menoleh ke belakang. Pemuda itu geram melihat Harvey mengabaikannya. Lalu, dia dengan cepat berjalan di belakang Harvey dan meraih bahu Harvey. Pecundang, apa kau tahu konsekuensi mengusikku? Sekarang berlutut dan minta maaf padaku atau aku akan membunuhmu. Pemuda itu mengancam. Jika tidak, jawab Harvey. Tidak. Pemuda itu mencibir lagi dan lagi. Kalau begitu kau akan mati sekarang. Dia segera menendang ke arah punggung Harvey begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Bab 408. Merasakan datangnya serangan, Harvey membalikkan badannya dan dengan cepat menampar wajah pemuda itu. Plak. Dengan suara yang tajam, pemuda itu tercengang setelah ditampar. Dia menutupi wajahnya, terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Sial! Apa-apaan? Beraninya kau memukulku? Beraninya kau begitu sombong sebagai supir? Matilah kau! Pria muda itu menggertak dengan marah. Aku sudah dengan baik hati mengingatkanmu. Jangan memprovokasiku lagi atau kau akan mati. Harvey berkata dengan acuh tak acuh dan berjalan menuju clubhouse. Pelayan itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Supir ini berani menampar orang yang mengemudikan Porsche. Apa dia ingin mati? Dia bergegas ke pemuda itu dan bertanya. Tuan, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa tidak? Tapi sepertinya beberapa orang akan mendapat masalah malam ini. Pria muda itu mencibir lagi dan lagi. Clubhouse telah dipesan malam ini. Mereka yang memasukinya sekarang tidak bisa melarikan diri. Saat ini, dia masuk ke mobil bukannya marah. Di bawah tatapan canggung pelayan, dia membalikan mobilnya dan menabrak mobil sewaan Harvey. Pelayan itu tertegun. Apa itu perlu? Orang kaya saat ini benar-benar tidak menganggap uang dengan serius. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Pada saat ini, sebuah BMW melaju dan pemiliknya berjalan menuju Porsche tersebut setelah diparkir. Dia berkata dengan heran. Tyler, ada apa denganmu? Membalikan mobil dan menabrak mobil sewaan lain? Kau gila? Seorang sopir mencoba menempati tempat parkirku. Jadi, aku menerbangkan F-nya. Tyler Zane berkata dengan dingin. Oh, ayolah. Apa itu perlu? Itu bukan masalah besar. Bagiku, ini hanya mobil rusak. Aku ingin mengubahnya juga.
Aku akan membiarkan dia membayar kerusakan yang disebabkan olehnya. Tyler berkata menghina. Pria itu tersenyum dan berkata, berapa banyak yang bisa dibayar orang yang mengendarai AV? Mobilmu saja, meskipun bekas, harganya masih sekitar $76.000, bukan? Bahkan jika dia tidak punya uang, dia punya rumah, kan? Saat ini, sebuah rumah bisa seharga sekitar $280.000. Jika dia tidak punya uang untuk membayarku, aku akan memintanya untuk menjual rumah. Kata Tyler dingin. Pria itu mengangguk dan berkata, kau benar. Meskipun dia tidak punya rumah, orang tuanya mungkin punya. Seharusnya itu mahal. Pemuda saat ini sepertinya tidak tahu diri. Kita harus memberinya pelajaran. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus malam ini. Tentu saja akan ada pertunjukan yang bagus. Pesta malam ini diselenggarakan oleh Wendy Sorrell. Dia jarang mengadakan pesta. Ayo bersenang-senang. Dia pasti senang. Orang ini sepertinya akan datang ke pesta. Mungkin dia protagonis malam ini. Aku akan bermain dengannya sebentar. Itu bisa dianggap menambah kesenangan bagi Nona Sorrell. Tyler berkata sambil tersenyum. Orang lain juga tersenyum. Cukup menarik. Mereka bisa main-main dengan badut dan juga menyanjung eksekutif York Enterprise pada saat bersamaan. Itu sangat berharga. Di clubhouse, Harvey mengikuti kerumunan di halaman terbuka. Ada banyak pemuda-pemudi di tempat ini. Semua pria berpakaian bagus sedangkan wanita semua berpakaian anggun dan sopan. Mereka semua terlihat menarik. Mereka pasti bukan tipe pendamping tapi wanita kaya. Wendy telah memesan tempat itu malam ini dan banyak orang datang ke sini tanpa diundang. Tyler juga masuk saat ini. Pesta malam ini diselenggarakan oleh Wendy. Statusnya saat ini di Nyumhi dianggap dapat diterima. Di masa lalu, banyak pria kaya di Nyumhi membawanya ke beberapa pertemuan serupa untuk membangun hubungan dengannya. Nah, Wendy memang mengenal beberapa orang terkenal di pertemuan semacam itu yang juga bisa membantu karirnya. Karena itu, dia membuat pesta semacam ini. Namanya saja yang perjamuan tapi sebenarnya ini adalah lingkaran sosial kelas atas. Banyak bisnis dan proyek dinegosiasikan pada kesempatan seperti itu. Ketika Tyler melihat Harvey berdiri tidak jauh, dia tersenyum dingin dan berkata, sampah! Dia hanya seorang sopir. Beraninya dia masuk ke sini? Seperti pepatah manusia buta karena tujuannya sendiri artinya tidak dapat melihat bahaya mengintai. Dia benar-benar bodoh. Bab 409 dan ke-410. Orang-orang di sekitar Tyler Zane memandang Harvey dan berkata, dia mungkin bukan seorang sopir. Mungkin dia hanya orang miskin yang ingin masuk dan menggoda kita. Tyler tersenyum dan berkata, benar. Mungkin dia beruntung saja memungut kartu undangan mengira bahwa dia memenuhi syarat untuk datang ke pesta kita dan dapat bergabung dengan perkumpulan kita. Sangat konyol. Orang-orang seperti ini pikir dirinya siapa? Mereka dengan naif mengira bahwa begitu mereka masuk tidak ada yang akan tahu jati diri mereka yang sebenarnya. Kumpulan kita sangat kecil. Tidak ada orang di luar. Bagaimana kalau bermain dengannya? Ayo pergi. Karena dia berani masuk ke lingkaran kita, kita harus memberinya pelajaran. Aku awalnya khawatir tidak bisa melakukan apa-apa malam ini. Tyler tersenyum. Bagaimana kalau aku mendatanginya dulu, Bro Zane? Pria itu berkata sambil menyeringai. Dia benar-benar membuat Tyler marah. Tyler menyipitkan mata dan mengangguk. Dia adalah pria terkenal. Sekarang seseorang menawarkan untuk membantunya. Dia sangat gembira. Pria itu berjalan mendekati Harvey dengan segelas anggur setelah melihat Tyler mengangguk. Kudengar kau mengendarai Al untuk datang ke pesta ini. Pria itu memandang Harvey dari atas ke bawah dengan tatapan mengejek. Aku tidak ingat kita pernah bertemu sebelumnya. Harvey tanpa ekspresi. Jika bukan karena Wendy belum datang, dia pasti ingin pergi. Dia pasti tidak terlalu tertarik dengan acara seperti ini. Benar-benar menjengkelkan. Kau sampah, tentu saja kau tidak mengenalku. Tapi, kami tidak diperbolehkan membiarkan sampah sepertimu ada di acara ini. Sampah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pesta kami. Segelas anggur disiramkan ke wajah Harvey setelah pria itu menyelesaikan kata-katanya. Oh, bukankah ini anak nakal barusan? Ada apa? Kau kira bisa menjadi seperti kami setelah kau bergaul dengan orang banyak? Tyler juga berjalan dengan senyuman di wajahnya. Tyler, beberapa orang pasti cuek. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia mungkin berpikir bahwa dia setara dengan kita. Ucap pria itu dan tertawa. Harvey menyeka anggur di wajahnya. Dia berkata dengan tenang menghadap dua orang yang mengejeknya saat ini dan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, berlutut dan minta maaf. Tawa keduanya berhenti tiba-tiba. Lalu mereka berdua memandang Harvey heran. Apa yang baru saja dikatakan orang ini? Ingin mereka meminta maaf. Mau kami meminta maaf padamu? Apa aku tidak salah dengar atau kau salah bicara? Ekspresi Tyler mencemooh berlebihan. Dia bingung apakah ini ilusi. Kau pikir kau siapa? Ingin kami meminta maaf kepadamu? Apa kau masuk tanpa tahu tempat seperti apa ini? Orang lain berkata dengan keras. Keributan ini dengan cepat menarik perhatian orang lain. Sebagian besar orang yang hadir mengenal Tyler. Karenanya Harvey yang berdiri di seberang Tyler seperti badut di mata mereka.
Hari gini, orang-orang standar makin cuek ya. Mereka masuk ke pesta dan bahkan berani mengusik Tyler. Cari mati ya. Mungkin ini trik baru orang-orang ini. Mereka awalnya di sini bertingkah seperti badut. Sekarang karena mereka telah menarik perhatian kita, jadi orang-orang akan menghargainya. Hahaha, jadi bagaimana kalau sampah ini sudah menarik perhatian kita? Bisakah dia gabung perkumpulan kita? Banyak orang ingin datang pada kami dan menjadi badut. Bahkan seperti saat kita mau memelihara seekor anjing, kita akan memilih satu dengan hati-hati di antara yang lainnya, apalagi badut. Beberapa wanita bahkan memandang lebih menghina ke Harvey. Para wanita yang hadir memang wanita kaya. Namun, wanita berduit biasanya tidak dianggap serius oleh orang kaya. Mereka datang ke acara semacam ini untuk mencari suami yang kaya dan tampan. Mereka tidak akan sudi melihat orang seperti Harvey. Tyler, orang yang muncul entah dari mana ini sebenarnya ingin kau berlutut. Kau tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah, kan? Ya, Tuan Zane dengan amarahmu memukulnya sudah dianggap sebagai belas kasihan. Kita semua menunggu untuk melihat bagaimana kau akan mengalahkannya. Bab 410. Apa Tuan Zane akan berlutut? Orang-orang mulai mengejek. Kelompok ini jelas tidak kompak dan ada lebih banyak intrik dan persaingan internal. Pesta ini diorganisir oleh Wendy. Banyak pemuda lajang dan kaya ingin menggunakan kesempatan ini untuk tebar pesona. Saat ini Tyler membuat masalah dan mungkin mengusik penyelenggara Wendy. Bukankah ini menjadikan setiap orang memiliki kesempatan lebih besar? Tyler merasa bahwa dia sedang menjadi sorotan publik. Awalnya dia ingin menghindari kejadian ini. Bagaimanapun Wendy adalah karakter utama malam ini. Jika dia buat masalah, itu berarti tidak menghormatinya. Terlebih lagi, Wendy sekarang menjadi eksekutif York Enterprise. Baru-baru ini, rumor mengatakan bahwa dia mungkin menggantikan Evans sebagai sekretaris baru CEO yang misterius. Jika itu masalahnya, dia akan menjadi orang terkuat kedua di York Enterprise. Siapa yang berani mengusik perasaannya? Sebagian orang yang hadir mewakili keluarga mereka. Mereka ingin mendapatkan dukungan dari York Enterprise. Hanya saja jika sudah begini, tidak ada jalan untuk kembali bagi Tyler. Jika dia melepaskan Harvey hari ini, dia akan sangat malu. Jika ini terjadi, bukankah dia akan menjadi lelucon? Sampah, kau tidak beruntung hari ini. Karena semua orang sedang mood, aku tidak akan mengecewakanmu. Tyler menyeringai. Dia kemudian mengambil botol anggur di atas meja dan mengayunkannya ke arah tempat Harvey duduk. Kerumunan mulai tertawa. Mereka semua mendukungnya. Orang-orang itu menonton hiburan tanpa menawarkan bantuan apapun. Di mata mereka, Tyler baru saja membuang sampah. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, akan selalu ada badut di setiap pesta. Jadi, mereka hanya menganggapnya sebagai penambah kegembiraan ke pesta itu. Suara yang sangat bising berhenti seketika. Ini karena Harvey telah mengambil botol anggur yang akan dihancurkan Tyler. Semua orang tercengang melihat Harvey tidak dipukuli. Tapi kemudian tawa dari semua penjuru terdengar. Tyler, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah menggunakan semua kekuatanmu pada perut wanita? Cepat dan hancurkan dia. Jangan buang waktu kita. Ada yang mau membantu Tuan Zane? Sepertinya dia lemah nih. Mendengar cemooh di sekitarnya, wajah Tyler menjadi sangat mengerikan. Dia tahu bahwa ada beberapa pemuda yang memiliki hubungan buruk dengannya dan tidak sabar untuk mengolok-oloknya. Namun, dia merasa bahwa dia tidak dapat menghancurkan botol anggur pada Harvey walau seberapa keras dia mencoba seolah-olah telapak tangannya membeku. Sampah, cepat lepaskan tanganku. Tyler mengertak. Aku telah memberimu kesempatan. Sayangnya, kau tidak menghargainya. Harvey menyambar botol anggur di tangan Tyler setelah bicara. Dia kemudian membantingnya langsung ke lutut kiri Tyler. Ah! Jeritan keluar dan Tyler terhuyung-huyung bersujud di tanah, bergerak-gerak merintih terus-menerus. Apa? Apa bocah ini mematahkan kaki Tyler? Itu terlalu kejam kan? Tapi Tyler pantas mendapatkannya. Dia tidak berkaca ya? Mengalahkan pria itu sendirian? Dia tahu betul situasinya. Kau siapa? Saat ini, orang yang berdiri di samping Tyler sangat gugup. Dia baru saja menyiram segelas anggur ke wajah Harvey. Namun, siapa yang mengira bahwa orang ini adalah orang yang kejam yang melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali? Apa kau akan meminta maaf? Harvey memandang orang lain acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Ekspresi semua orang di kerumunan berubah. Orang yang kejam ini masih bersiap untuk menyerang orang lain. Apa dia tidak memikirkan konsekuensinya? Bukankah dia pecundang yang bercampur dengan kalangan kelas atas? Sekarang tidak terlihat seperti itu. Apalagi pesta hari ini diselenggarakan oleh Wendy. Mempermalukan Wendy berarti merusak reputasi York Enterprise. Siapa orang ini? Apa dia tidak takut? Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.